1 mata, 2 mata, dan 3 mata. Alkisah di negeri yang jauh, hiduplah seorang wanita dengan ketiga putrinya. 2 anak perempuan, 1 mata dan 3 mata adalah kesayangannya. Dia sangat mencintai mereka berdua dan memberikan apapun yang mereka minta. Namun putri lainnya hanya memiliki 2 mata. Dan karena dia sangat mirip dengan orang normal, saudara-saudari dan ibunya sangat meremehkannya. Dia diberi pakaian lama dan usang untuk dipakai dan dipaksa memakan sisa makanan mereka. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya sangat tidak bahagia. Tetapi bahkan melalui semua kesulitan yang mereka berikan kepadanya, dia masih baik dan murah hati untuk semua yang dia temui dan dia lihat. Halo burung kecil, apakah kau lapar? Maaf, ini tidak banyak, tapi kau bisa memakannya. Suatu hari, ketika saudara-saudara perempuan dan ibunya selesai makan siang, 2 mata kemudian mengambil tempat di meja untuk makan. Kau tahu 1 mata? Karena 2 mata berbeda dari kita, apakah dia pantas untuk duduk di meja kita? Ya, kau benar. 2 mata. Kau bukan bagian dari kami. Pergi dan jangan mendekat. 2 mata yang malang sangat terluka oleh kata-kata mereka, sehingga dia berlari keluar dan menangis. Sementara dia menangis, tiba-tiba dengan kilatan cahaya, peri tua secara ajaib muncul dan berdiri di depannya. Peri itu mengenakan jubah yang berkilau di bawah sinar matahari dan membawa tongkat yang terbuat dari permata berharga. 2 mata merasa sangat kagum. Mengapa kau menangis, si kecil bermata 2? Ya ampun, Peri. Ibu dan saudara perempuanku membenci aku karena memiliki 2 mata. Mereka hanya memberi aku sisa makanan dan memperlakukan aku dengan sangat buruk. Bersihkan air matamu, sayangku, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang baik. Apakah kau melihat tongkat yang kau bawa itu? Setiap kali kau lapar, ucapkan saja mantra ini. Tongkat sihir, lompatlah ke iramaku. Tutupi meja dengan sesuatu untuk dimakan. Tongkat itu kemudian mulai bersinar terang. Tongkat itu terbang dari tangan 2 mata dan mengubah dirinya menjadi sebuah meja kecil yang indah dengan makanan paling enak yang pernah dilihat oleh 2 mata. Oh, indah sekali. Baunya luar biasa. Sekarang kau tidak akan lapar lagi. Makan dan minum sebanyak yang kau inginkan. Dan ketika kau selesai, katakan saja, tongkat sihir, dengarkan aku, dan bawalah meja itu cukup jauh, dan dia akan menghilang. Mengatakan itu, dengan gelombang tongkat sihirnya, peri tua itu menghilang. 2 mata sangat kagum pada semua yang dilihatnya, tapi dia sudah merasa kelaparan terlalu lama, dan akhirnya dia memakan semuanya yang ada di meja. Semua makanan ini sangat lezat. Dan aku merasa sangat senang, tapi sekarang aku harus menyembunyikan ini semua. Tongkat sihir, dengarkan aku, dan bawa meja itu cukup jauh. Dan yang menakjubkan, meja dan semua yang ada di atasnya telah berubah kembali menjadi tongkat. Di malam hari, ketika dia kembali, di sana tergeletak di atas meja sepiring sisa makanan yang disimpan untuknya. Tapi dia tidak menyentuhnya, dan dengan senang hati berjalan melewatinya. Sejak saat itu, 2 mata akan keluar setiap hari untuk makan dan minum sesuka hatinya, dan pulang dengan bahagia. Tapi suatu hari, 1 mata dan 3 mata memperhatikan bahwa saudara perempuan mereka tidak memakan apa yang mereka tinggalkan. Sepertinya ada yang salah dengan 2 mata. Dia tidak makan apa yang kita berikan padanya. Dia mungkin menemukan cara lain untuk mendapatkan makanan. Kita harus mencari tahu kebenarannya. Dan keesokan harinya, ketika 2 mata pergi dengan gembira ke padang rumput, kedua saudara perempuannya diam-diam mengikuti di belakangnya. 2 mata melihat ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Tetapi kedua saudara perempuannya memastikan dia tidak pernah tahu. Ketika 2 mata sampai di sana, dia mengucapkan dengan keras, tongkat sihir, melompatlah ke iramaku, tutupi meja dengan sesuatu untuk dimakan. Dan dengan segera meja itu secara ajaib muncul dengan semua makanan yang lezat.
Kedua saudarinya diam-diam mengawasi dan mata mereka melebar ke semua yang mereka lihat. Jadi beginilah dia makan setiap hari. Tidak heran kalau dia tidak pernah lapar lagi. Cepat, mari kita pulang dan menceritakan semuanya pada ibu. Mereka berlari pulang secepat mungkin. Dan ketika ibu mereka mendengar semua yang dilakukan oleh dua mata, dia sangat marah. Berani sekali dia makan makanan yang lebih baik dari kita. Biarkan dia pulang dan kita akan mengambil tongkat sihirnya. Jadi mereka menunggu dua mata kembali. Dan ketika dua mata pulang, ibunya mengambil tongkat dari tangan dua mata dan mematahkannya menjadi dua bagian. Ah, tidak. Kenapa ibu melakukan itu? Ini akan memberimu pelajaran ketika kau memutuskan untuk menipu saudari perempuanmu dan aku. Sekarang kau akan lapar untuk selamanya. Dua mata yang malang patah hati, dan dia mengambil potongan-potongan tongkat itu lalu berlari keluar. Dia pergi ke kebun dan menangis dengan sedihnya. Bersamaan dengan itu, peri tua tiba-tiba muncul di hadapannya lagi. Sayangku dua mata yang manis, ada apa? Mengapa kau menangis, anakku sayang? Oh, ibu peri yang baik hati, tongkat sihir yang kau berikan kepadaku dan akan menyebar meja begitu indah telah dihancurkan menjadi dua bagian oleh ibuku. Sekarang aku harus menderita kelaparan lagi. Dua mata, aku akan memberimu nasihat yang bagus. Ambil potongan-potongan tongkat itu dan kubur di taman di mana bulan bersinar paling terang. Itu tentu saja akan membawa keberuntungan untukmu. Peri tua itu sekali lagi melambaikan tongkat sihirnya dan dalam sekejap menghilang dari malam. Dua mata mempercayai kata-kata peri dan melakukan apa yang diperintahkan. Keesokan paginya, di sana di kebun, berdiri pohon yang paling menakjubkan. Setiap daun berkilau perak dan memiliki buah-buah emas yang bersinar di bawah sinar matahari. Ibu dan kedua putrinya menatapnya dengan takjub. Tidak pernah dalam hidup mereka melihat pemandangan yang begitu indah. Pohon itu sangat indah, tapi dari mana asalnya ya, Bu? Ibu juga tidak tahu. Ini memang hal yang sangat aneh. Mari kita pergi ke sana dan memetik buahnya. Hanya dua mata yang tahu bahwa itu telah muncul dari tongkat sihir yang rusak. Satu mata, tiga mata, dan ibu, mereka berlari keluar dan melompat tinggi untuk memetik buah emas. Tetapi setiap kali mereka menjangkau, pohon itu akan menekuk ranting-rantingnya dan menjauh dari mereka. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan satu pun daun dari pohon itu? Aku akan beristirahat karena aku sangat lelah. Dua mata telah memperhatikan mereka dan dia sekarang memandangi pohon itu. Biarkan aku mencoba juga. Mungkin saja aku bisa memetik buahnya. Coba semua yang kau inginkan. Kalau kami tidak bisa melakukannya, bagaimana kau bisa? Tetapi ketika dua mata meraih untuk mengambil cabang-cabang perak, pohon itu tidak membungkuk darinya. Jika ada, itu semakin berkilauan dan membungkuk ke depan, sehingga dua mata dapat memetik buah sebanyak yang dia suka. Dia mencoba memberikannya kepada ibunya, berharap mereka akan bahagia. Tetapi dengan melihat bahwa hanya dia yang bisa memetik buah dari pohon, mereka hanya berubah cemburu. Suatu malam terjadi bahwa mereka semua berdiri bersama di dekat pohon. Seorang kesatria berkuda datang. Sang ibu berbalik dengan tergesa-gesa ke arah dua mata. Cepat dua mata, pergi dan bersembunyi di semak-semak. Kami tidak ingin kau mempermalukan kami. Dua mata yang malang buru-buru pergi dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Kesatria itu adalah pemuda yang sangat tampan. Dia naik dan melihat pohon emas dan perak yang luar biasa. Dia bertanya-tanya siapa pemiliknya, dan kemudian melihat kedua saudari perempuan itu. Milik siapa pohon yang cantik ini? Siapapun yang akan memberiku ranting itu akan memiliki apapun yang dia minta. Pohon itu adalah milik kami. Kami pasti akan mematahkan ranting untukmu. Mereka melompat dan berusaha sangat keras untuk mematahkan ranting, tetapi sia-sia. Pohon itu membengkokkan ranting dan buahnya dari tangan mereka dan tidak akan membiarkan mereka menyentuhnya. Itu aneh sekali jika memang iya pohon ini milikmu. Kau belum dapat mengambil apapun dari pohon ini. Lebih baik aku pergi daripada membuang-buang waktuku.
Lalu dia pergi. Kedua saudari perempuan dan ibu mereka sangat kesal. Jangan khawatir anak-anakku, mungkin dia besok akan kembali lagi ke sini. Mari kita berusaha lebih keras. Ketika mereka pergi, dua mata keluar dari balik semak-semak dan duduk di dekat pohon. Dia berpikir mendalam tentang sang kesatria. Tampan sekali dia. Kalau saja aku bisa mengambil cabang dari pohon dan memberikan kepadanya, aku bisa mengatakan kepadanya betapa aku mencintainya. Tidak lama setelah dia mengatakan ini, dia mendengar suara peri tua datang dari pohon. Dua mata sayang, kau telah begitu baik, bahkan ketika dalam kesedihan. Dan kebaikan hatimu itu layak untuk diberi hadiah. Aku telah mendengar keinginanmu, dan kalau itu yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya untukmu. Oh iya, aku hanya ingin bersama dengan kesatria kesayanganku. Aku berharap ini dengan sepenuh hatiku. Baiklah, maka lakukan seperti yang aku katakan. Ambil satu daun dari pohon dan letakkan di gaunmu. Dan ketika dia melakukan itu, gaunnya yang robek berubah menjadi gaun yang paling indah yang bisa dibayangkan. Gaun itu memiliki daun perak dan mawar rubi di atasnya. Sekarang duduklah di daun perak ini, dan itu akan menerbangkanmu melalui langit malam ke tempat kekasihmu berada. Dan ketika suara itu berhenti berbicara, satu daun perak jatuh perlahan ke arah dua mata. Daun itu berubah menjadi besar dan bersinar dengan terang di bawah sinar bulan. Dua mata duduk di atas daun itu, dan itu membawanya keluar melalui langit malam, melewati bulan dan bintang-bintang menuju ke balkon kesatria. Ketika dia melepaskan daun itu sekarang berubah menjadi cabang perak dengan buah emas yang tergantung darinya. Kesatria tampan sayang, tolong dengarkan aku memanggilmu. Aku telah membawakanmu ranting pohon perak yang kau inginkan. Siapa yang memanggilku di tengah malam begini? Tetapi ketika dia keluar dan melihat dua mata berdiri di balkon, dia terkesiap. Untuk kecantikannya tidak seperti yang lain, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dua mata merasa senang melihatnya. Tuanku, kau berjanji untuk memberikan apapun kepada orang yang membawakanmu cabang perak ini. Itu benar, dan apa yang kau inginkan? Dua mata menceritakan kepadanya tentang ibunya dan kedua saudari perempuannya dan bagaimana mereka memperlakukannya dengan buruk. Aku menderita kelaparan dan kehausan dan kesedihan dan datang untuk bertanya apakah kau akan menyelamatkan aku dan menjadikan aku sebagai istrimu. Aku akan dengan senang hati menikahimu. Tapi sebelum itu, aku harus menghukum ibumu dan saudara perempuanmu karena memperlakukanmu seperti itu. Maafkanlah mereka, kesatriaku, dan mari kita lupakan mereka karena itu adalah masa lalu pahitku. Mari kita hargai hari ini dan bangun hari esok yang indah. Dan pada hari berikutnya, kesatria dan dua mata menikah dalam upacara yang sangat besar. Dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya.